Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Darda Abdullah Syam, SIP, MPD, selaku dosen pembimbing PLP 1. Perkenalkan, saya Hani Yusliani dengan NPM 215060067 dari kelas 4B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam video ini saya akan membahas mengenai hasil laporan observasi saya sebagai bentuk ujian lisan PLP 1 di SDN 166 Ciatel, Bandung. Nah, kegiatan PLP 1 di Sekolah Mitra ini dilaksanakan dari tanggal 15 hingga 21 Maret 2023 yang mencakup beberapa aspek pembahasan. Yang pertama ada observasi kultur sekolah, lalu kokurikuler dan ekstrakurikuler yang ada di SDN 166 Ciatel, Bandung, lalu ada manajerial kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara secara langsung di sekolah mitra dan melalui media sosial WhatsApp dengan pihak sekolah mitra yang bersangkutan yaitu dengan Ibu Lili Suryati SPD selaku PKS Pembantu Kepala Sekolah atau yang biasa disebut dengan Wakasek Kurikulum, dan Ibu Aam Ramina Ayu SPD selaku PKS Bidang Sarana dan Prasarana. Lalu ada metode observasi langsung di sekolah dan juga dengan metode diskusi dengan teman sekelompok. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai kultur sekolah SDN 166 Ciatel, Bandung terlebih dahulu. Nah, pertama ada identitas atau profil sekolah. SD ini dinamakan SDN 166 Ciatel, Bandung yang didirikan pada tanggal 1 Juli 1918 dengan NPSN 20245146, NSS 101026005071 dengan akreditasi A atau amat baik. Sekolah ini menerapkan dua kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka dan juga kurikulum 2013. Dengan alamat sekolah Jalan Ibu Inggit Garnasi nomor 159, RT 04 RW 04, Kelurahan Pungkur, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan kode pos 40252. Posisi geografi sekolah ini juga dengan garis lintang minus 6,9, garis bujur 107,6 dengan luas tanah 2,7 meter persegi atau kurang lebih 3 meter persegi. Dengan data periodik, waktu belajar sekolah pagi, waktu penyelenggaraan sehari penuh selama 5 hari per minggu. Sumber listriknya dari PLN dengan daya listrik 2100 watt. Kontak sekolah ini dapat melalui nomor telepon 022 5211 958 atau dengan email sdn166ciatel@gmail.com dan bisa juga melalui website resmi sekolah di http://sdnciatelbandung.mysch.id. Data siswa ini ada tingkatan kelas pada siswa, yaitu ada 6 tingkatan dari kelas 1 hingga kelas 6. Nah, lalu ada kelompok belajar, belajar atau kelompok kelasnya ini berbeda-beda. Jadi ada kelas 1, 4, 5, dan 6 itu kelompok kelasnya ada A dan B, sedangkan kelas 2 dan 3 hanya kelas A saja dengan jumlah rata-rata siswa per kelasnya yaitu 28 siswa. Nah, fasilitas di sekolah ini juga cukup lengkap, dilengkapi dengan 9 ruang kelas yang dipakai belajar, lalu ada ruang kepala sekolah, 1 perpustakaan, 2 toilet guru, dan 4 toilet siswa, ruang UKS, kantin, lalu ada ruang alat kesenian, ruang alat olahraga, lapangan dan mimbar sekolah, ruang penjaga sekolah, taman, 11 keran tempat wudhu, mading, dan juga tempat parkir. Akan tetapi di sekolah ini masih belum dilengkapi dengan ruang laboratorium dan juga musola dikarenakan sekolah ini masih dalam masa renovasi. Nah, lalu selanjutnya ada visi, misi, dan tujuan. Dapat dilihat dari layar, ini adalah visi, lalu ada misi, dan juga ada tujuannya. Nah, sekolah ini memiliki visi, misi, dan tujuan yang sangat berpengaruh untuk kemajuan siswa di sekolah dan didukung dengan berbagai program yang ada demi terwujudnya visi, misi, dan tujuan sekolah. Visi dan misi tujuan ini pun dipajang di dinding suatu ruangan, akan tetapi untuk tujuannya tidak dipajang, karena kan tadi sedang masa renovasi. Lalu selanjutnya ada struktur organisasi dan tata kerja SOTK.
Nah, di sekolah dasar ini juga sudah terdapat struktur organisasi sekolah yang lengkap dengan tugas dan deskripsinya, serta susunannya runtut mulai dari kepala sekolah hingga penjaga sekolah dan peserta didik yang dipajang di dinding suatu ruangan. Nah, terdapat juga pembina atau pelatih ekstrakurikuler yang diberi tugas oleh kepala sekolah untuk membina dan melatih siswa sesuai ekstrakurikulernya masing-masing, akan tetapi tidak dipajang di dinding sekolah. Lalu, pembahasan selanjutnya mengenai program kegiatan atau pelaksanaan kegiatan persekolahan di SDN 166 Ciatel Bandung. Nah, di SDN 166 Ciatel Bandung ini memiliki berbagai program kegiatan yang tentunya dapat menunjang prestasi akademik maupun non-akademik bagi siswa. Nah, program kegiatan ini ada program harian, program mingguan, program bulanan, dan juga program tahunan. Beberapa program kegiatan yang ada di SD ini yaitu yang pertama ada pembiasaan. Nah, pembiasaan ini sebagai bentuk program harian dari sekolah ini. Pembiasaan ini dilakukan di SD dimulai dari pembiasaan senyum, sapa, dan salam kepada guru yang dilakukan setiap hari, setiap pagi hari sebelum memasuki kelas. Dengan prosedur guru berbaris di depan gerbang untuk menyalami para siswa yang memasuki sekolah. Tak lupa guru juga selalu memberikan senyum, sapa, salam kepada siswa, orang tua siswa yang mengantarkan sampai ke depan gerbang, dan juga kepada sesama guru dan juga karyawan. Nah, pembiasaan rutin yang dilakukan oleh siswa ataupun guru di SD ini dilakukan setiap hari, dimulai dari hari Senin hingga hari Jumat, yang dijabarkan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada upacara bendera. Upacara bendera ini sebagai pembiasaan dilakukan setiap hari Senin yang dilakukan oleh seluruh siswa dan juga para guru di lapangan sekolah. Petugas untuk upacara dipilih dari kelas tinggi yaitu kelas 4, 5, dan 6 yang dilatih oleh guru. Prosedur petugas upacara seperti contohnya kelas 6 sebagai petugas upacara dan kelas 5 sebagai paduan suaranya. Kelas rendah seperti kelas 1, 2, dan 3 belum disarankan untuk menjadi petugas upacara. Lalu pembiasaan selanjutnya ada senam pagi. Senam pagi ini adalah pembiasaan yang dilakukan setiap hari Selasa pukul 7 hingga 7.30, di mana prosedur pembiasaannya ini guru dan siswa melakukan kegiatan senam pagi secara bersama-sama yang dipandu oleh salah satu guru maupun siswa dari kelas tinggi 4, 5, dan 6. Senam ini biasanya dilakukan untuk pembiasaan seperti senam bugar, SKJ, senam sehat, senam bebas, dan juga sebagainya. Tapi berbagai jenis senam ini tuh diseleksi terlebih dahulu mana yang lebih cocok dipakai untuk pembiasaan senam di pagi hari. Lalu ada literasi, pembiasaan literasi ini dilaksanakan setiap hari Rabu, dilaksanakan oleh seluruh siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Pembiasaan literasi ini dilakukan secara rutin seperti literasi sains, literasi dasar, literasi numerasi, dan juga literasi language yang memiliki program setiap minggunya. Jadi anak-anak ini duduk di tikar di lapangan sekolah untuk literasi, ataupun dapat juga literasi di kelas masing-masing. Lalu ada pembiasaan Kamis Nyunda, dilakukan setiap hari Kamis yang dilaksanakan oleh seluruh siswa ataupun guru. Prosedur ini, pembiasaan Kamis Nyunda ini sebagai yaitu seluruh siswa dan guru diwajibkan memakai baju adat Sunda seperti kebaya bagi perempuan dan juga pangsi bagi laki-laki. Kegiatan pembiasaan ini mempelajari dan mempraktekkan pupu Sunda, paguneman Sunda, kaulinan barudak Sunda, dan aksara Sunda. Pembiasaan ini dilakukan dengan tujuan untuk melestarikan budaya Sunda, khususnya di lingkungan sekolah dasar, agar budaya Sunda yang ada di negeri ini tidak terlupakan dan tidak dimakan oleh zaman. Lalu yang terakhir ada Jumat Rohani atau Jumroh. Pembiasaan ini dilakukan rutin setiap hari Jumat yang mana diikuti oleh seluruh siswa dan juga guru. Nah, kegiatan yang dilakukan ini merupakan pembiasaan mingguan yang selalu bervariatif gitu, seperti Jumat berkah atau Jumat berbagi kepada sesama, lalu ada sholat duha berjamaah di lapangan, lalu ada membaca ayat suci Al-Quran, lalu ada hafalan surat pendek dan juga pildacil.
Nah, dalam kegiatan persekolahan ini pun dilaksanakan pula piket kelas harian secara rutin, yang jadwal piketnya dipajang di setiap kelasnya. Lalu siswa juga melakukan kegiatan berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran di kelas, dipandu oleh gurunya, melaksanakan kegiatan sholat berjamaah seperti sholat duha yang melaksanakan di lapangan sekolah, melakukan kegiatan tadarus dan sejenisnya. Nah, melaksanakan kegiatan tadarus dan sejenisnya ini sebagai pembiasaan di hari Jumat rohani. Selain itu pun melaksanakan Jumat berkah tadi yang sudah dibahas di hari Jumat. Nah, di sekolah ini pun melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dan juga kegiatan kepramukaan sebagai ekskul wajib sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Tak lupa di sekolah ini pun dilengkapi dengan majalah dinding yang dipajang di sekolah, di ruang kelasnya ataupun di depan sekolah, di mading sekolah yang ditempel informasi-informasi mengenai sekolah. Lalu pada bulan puasa, saat bulan puasa, pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan dalam KOSP, yaitu pada awal Ramadan akan libur terlebih dahulu, lalu setelah libur pembelajaran efektif seperti biasa dengan pengurangan jam pembelajaran, dan di minggu kedua bulan puasa pembelajaran diganti dengan program sanlat atau pasantren kilat sampai menjelang libur Idul Fitri. Nah, terdapat juga program mingguan yang ada di sekolah ini seperti ekstrakurikuler yang terjadwal teratur seperti ekstrakurikuler futsal, badminton, karate, paduan suara, kelana cilik, dokter cilik, dan juga pramuka sebagai ekstrakurikuler wajibnya. Lalu terdapat pula program bulanan yaitu kegiatan kebersihan yang menyambut bulan suci yang dilaksanakan oleh kelas 3 hingga kelas 6, dan guru menugaskan mereka untuk membawa alat kebersihan ke sekolah. Tak lupa juga terdapat program pengecekan kesehatan yang dilakukan di sekolah untuk siswa maupun untuk guru, dan juga dengan program pemerintahan seperti vaksin untuk anak SD. Nah, ada juga program tahunan di SDN 166 Ciatel ini, seperti melaksanakan kegiatan MPLS dari awal pembelajaran bagi peserta didik baru, melaksanakan kegiatan memperindah kelas, melaksanakan kegiatan proyek seperti proyek Gunung Merapi, kegiatan kelistrikan, dan juga sebagainya. Adapun kegiatan Expo sebagai program yang didukung oleh pemerintah untuk kurikulum merdeka. Pembahasan selanjutnya mengenai tata tertib. Nah, di sekolah ini pun dilengkapi tata tertib bagi siswa maupun bagi tenaga kependidikannya atau bagi guru ataupun karyawannya. Nah, bagi siswa tata tertibnya dipajang di kelas masing-masing ataupun juga ada tata tertib yang tidak tertulis yang harus dipatuhi siswa seperti penggunaan seragam sesuai dengan harinya dan sebagainya. Nah, ada juga karena keterbatasan ruangan, jam masuk sekolah ini dibagi menjadi 2 kloter. Untuk kelas 1 dari pukul 7 hingga 10, kelas 2 dari pukul 10 hingga 1 siang. Lalu kelas 3, 4, 5, dan 6 dari pukul 7 hingga 13.45. Penggunaan seragam pun dijadwal setiap harinya, baik untuk siswa maupun untuk guru ataupun karyawan. Karena untuk guru dan karyawan ini ada seragam tertentu yang diwajibkan dari sekolah gitu. Dan untuk karyawan diberikan seragam tertentu. Nah, di SD ini juga tidak ada larangan untuk membawa HP sebagai pendisiplinan. Akan tetapi, di SD ini juga terdapat program razia isi HP siswa pada waktu tertentu yang tidak ditentukan dengan kurun waktu 1 kali dalam 1 bulan. Jadi, sidak HP-nya ini secara mendadak. Gitu. Jika tata tertib ini dilanggar, maka akan ada sanksi bagi yang melanggarnya, baik bagi siswa maupun bagi guru dan karyawan. Bagi siswa yang melanggar akan ada sanksi di mana awalnya diperingati secara lisan 3 kali. Lalu jika masih melanggar, orang tua juga akan dipanggil melalui surat resmi dari sekolah dan melakukan diskusi sebanyak 3 kali. Nah, jika masih terus melanggar, maka pihak sekolah akan home visit ke rumahnya. Dan juga dengan sanksi yang terberatnya yaitu dikeluarkan dari sekolah atau di DO. Bagi guru dan juga karyawan pun akan diberi surat peringatan sebanyak 3 kali jika melanggar. Jika masih melanggar, akan dilaporkan ke Dinas Pendidikan dengan sanksi terberatnya yaitu diberhentikan atau dipindah tugaskan, terkecuali bagi karyawan non-ASN yang akan langsung diberhentikan.
Lalu di sekolah ini pun tidak ada pemeringkatan untuk siswa seperti juara 1, 2, dan 3 karena setiap anak memiliki kelebihan di bidangnya masing-masing. Lalu pembahasan selanjutnya mengenai suasana hubungan formal dan juga informal. Mengenai suasana hubungan formal dan informal ini antara guru dengan guru dengan peserta didik atau siswa, guru dengan kepala sekolah, guru dengan karyawan, ataupun guru dengan wali murid, ini terjalin komunikasi, interaksi, dan juga keagapan yang baik. Dimana karena mereka akan bertemu setiap hari di sekolah maupun berkomunikasi di media sosial seperti WhatsApp, antar guru, kepala sekolah, dan juga karyawan, komunikasi, interaksi, dan keakraban yang baik juga dibangun gitu dengan adanya rapat intern yang dilakukan setiap 1 kali sebulan. Nah, begitu juga guru dengan wali siswa yang akan bertemu dikala terdapat rapat dengan ortu ataupun pada pengambilan rapor. Nah, suasana sosial akademik di luar kelas pun terlaksana dengan baik, seperti pada saat olahraga yang memiliki jadwal tertentu. Lalu setiap kelasnya juga ada di sekolah juga ada 3 lapangan yang pastinya memudahkan pemakaian lapangan yang terorganisasi dengan baik. Lalu ada saat di perpustakaan juga terlaksana dengan baik karena ada jadwal kunjungan ke perpustakaan untuk setiap kelasnya dan juga pemeliharaan perpustakaan oleh masing-masing guru kelas karena tidak ada petugas khusus perpustakaan. Bahkan ada jadwal yang ditempel di dinding gitu untuk masing-masing gurunya melaksanakan piket di sana. Lalu ada saat belajar kelompok di luar kelas pun terlaksana dengan baik, seperti saat pembiasaan Kamis Nyunda, saat ada kaulinan barudak ataupun outing kelas, secara berkelompok suasana sosial akademiknya pun terlaksana dengan baik. Kantin sekolah pun terlaksana dengan baik dengan adanya istirahat yang disediakan sekolah bagi siswa dan guru yang dapat membeli makanan ataupun minuman di kantin ataupun di luar sekolah. Karena di luar sekolah pun disediakan terdapat berbagai pedagang kaki lima yang berdagang berbagai macam makanan dan juga minuman di sana. Lalu seperti yang saya jelaskan tadi ada terdapat pula budaya 3S seperti senyum, sapa, dan salam yang dilakukan antara guru dengan guru dengan peserta didik, guru dengan kepala sekolah, guru dengan karyawan, ataupun guru dengan wali murid yang terlaksana dengan baik saat berinteraksi di sekolah maupun luar sekolah. Adapun budaya 5K yaitu kebersihan, kedisiplinan, kesehatan, keindahan, dan kesopanan yang diterapkan dengan baik oleh semua guru, peserta didik, kepala sekolah, maupun dengan karyawan. Dengan adanya jadwal piket, absen, memperindah kelas, lalu ada aturan seragam dan pengecekan kesehatan yang rutin dilakukan untuk mendukung budaya 5K ini terlaksana dengan baik di sekolah. Selanjutnya saya akan membahas F2 mengenai kegiatan kokurikuler dan juga ekstrakurikuler di SDN 166 Ciater Bandung ini. Nah, terdapat kegiatan kokurikuler untuk menunjang muatan pembelajaran yang berkaitan dengan mata pelajaran siswa. Kegiatan kurikuler yang biasa dilakukan seperti kegiatan outing kelas yang di dalam kelas yang tentunya memiliki program yang berbeda-beda sesuai dengan mata pelajaran yang sedang dipelajari oleh siswa. Seperti misalnya outing kelasnya itu mengunjungi museum ataupun mengunjungi kebun binatang atau yang lain sebagainya, itu merupakan program dari outing class di sekolah ini. Lalu selain itu SDN 166 Ciatel ini memiliki project yang dilakukan masing-masing kelasnya setiap 1 tahun minimal 1 kali, yang terjadwal di SDN ini 1 tahun rutin sebanyak 2 kali minimal. Seperti proyek Gunung Merapi, membuat kelistrikan, rangkaian listrik seri, pop-up book tata surya, proyek profil Pancasila, dan sebagainya. Nah, selain itu dalam bidang kesenian terdapat kokurikuler serta menggambar seperti mewarnai, menggambar, dan seni rupa lainnya. Lalu terdapat juga memainkan pianika yang mana dapat ditampilkan pada saat upacara berlangsung. Terdapat kegiatan Expo atau P5 sebagai penerapan kurikulum merdeka yang diterapkan di SDN ini yang dilakukan setiap tahunnya. Terdapat juga kegiatan kokurikuler yang biasa dilakukan juga sebagai bentuk pembiasaan di Jumat Rohani.
Lalu ada pramuka atau kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib yang dilakukan baik di hari Jumat dengan menggunakan pakaian pramuka lengkap. Ekstrakurikuler ini memiliki pelatih dari luar sekolah, yaitu Kalutfi sebagai penggalang dan juga Lufti sebagai siaga. Nah, kegiatan yang biasa dilakukan pada ekstrakurikuler pramuka ini seperti berlatih disiplin, latihan berbaris-berbaris untuk melatih agar siswa dapat menjadi petugas upacara, semapur, seni morse, tali temali, dan sebagainya. Pada ekstrakurikuler pramuka ini dilaksanakan kegiatan bersama seperti LT1 yang merupakan kegiatan berkamah di sekolah yang dilaksanakan rutin setiap tahunnya. Lalu ada ekstrakurikuler yang lain. Nah, ekstrakurikuler ini tidak wajib diikuti oleh siswa. Seperti ekstrakurikuler aspek olahraga meliputi futsal, badminton, karate yang terlaksana dengan baik. Akan tetapi fasilitas yang dimiliki oleh sekolah masih kurang memadai untuk mendukung ekskul ini. Lalu ekskul kesenian, yaitu paduan suara yang terlaksana dengan cukup baik karena alat musik yang dimiliki oleh sekolah cukup memadai. Akan tetapi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kegiatan kesenian. Ekstrakurikuler lainnya seperti Kelana Cilik, kelompok anak pecinta lingkungan, dan dokter cilik yang terlaksana dengan sangat baik. Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan ini sudah terlaksana dengan baik dengan program yang diselenggarakan secara setiap tahunnya. Setiap ekstrakurikuler memiliki ciri khas dan jadwal masing-masing agar penyelenggaraan tidak berbentrokan dengan pembelajaran maupun dengan ekstrakurikuler yang lain. Kegiatan ekstrakurikuler ini rutin dilaksanakan setiap sepulang sekolah. Yang seperti tadi yang saya jelaskan, setiap hari sudah dijadwal seperti hari Selasa, dokter cilik dan karate, Rabu badminton, futsal, Jumat kelana cilik, paduan suara, dan juga pramuka. Dengan pembina dan pelatih ekstrakurikulernya pun yang diterapkan oleh sekolah. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai F3, yaitu manajerial kegiatan kokurikuler dan juga ekstrakurikuler, di mana terdapat kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang terlaksana dengan baik karena kegiatannya terorganisir dan terlaporkan setiap minggunya. Setiap kegiatannya memiliki program serta pada kokurikuler, proyek gunung berapi, kelistrikan, dan juga ekstrakurikulernya. Terdapat juga jadwal pelaksanaan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang terlaksana dengan baik setiap minggunya. Terdapat pelaporan jadwal dan kegiatan yang berupa absensi dan foto kegiatan yang dilaporkan kepada pihak sekolah. Lalu ada terdapat pembinaan kokurikuler dan ekstrakurikuler juga yang terlaksana dengan baik gitu ya untuk mendukung berbagai program kegiatan. Nah, setiap guru ini menjadi pembina pada kegiatan kokurikuler. Akan tetapi tidak setiap guru menjadi pembina di ekstrakurikuler. Hanya guru yang mendapat SK pembina saja yang dilaksanakan dengan baik. Nah, setiap siswa juga wajib mengikuti kokurikuler di sekolah yang berkaitan dengan materi pembelajaran di kelas. Akan tetapi untuk ekstrakurikuler siswa tidak diwajibkan untuk mengikutinya, tapi siswa bebas memilih lebih dari satu ekstrakurikuler ataupun dapat memilih untuk tidak mengikutinya. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai refleksi, yaitu manfaat, permasalahan, dan juga solusi setelah saya mengikuti kegiatan PLP1 ini. Manfaat dari hasil pelaksanaan PLP1 ini yang saya dapatkan banyak sekali manfaat dan juga pengalaman menarik gitu yang dapat saya dapatkan gitu. Nah, yang pertama ada saya mendapatkan banyak pengalaman dan juga ilmu yang bermanfaat sebagai calon pendidik dalam menghadapi situasi yang didapatkan di lingkungan persekolahan. Lalu saya juga mampu memahami dan mengetahui tentang hal-hal yang harus diperhatikan dan juga berkaitan dengan kultur sekolah. Saya juga jadi mengetahui berbagai macam kegiatan pembiasaan, kokurikuler, dan juga ekstrakurikuler, serta manajerial kegiatannya yang biasa dilakukan di sekolah, khususnya di sekolah dasar. Nah, selain itu juga yang terpenting nih adalah dapat melatih kepekaan saya terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di sekolah setelah melakukan kegiatan pengamatan baik kultur sekolah, peraturan, struktur organisasi maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya.
Nah, maka dari itu di sini saya mendapatkan banyak ilmu di mana guru bukan hanya dituntut untuk mengajar, melainkan guru juga harus mampu menerapkan hal-hal positif kepada siswa dan menjalankan berbagai kegiatan sebagai kultur di sekolah tempat kita mengajar nanti. Nah, guru juga dituntut untuk kreatif dan memanage kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler agar suasana belajar menjadi menyenangkan dan siswa menjadi terlatih gitu ininya akademik maupun non akademiknya. Nah, adapun permasalahan yang saya temui dan saya hadapi selama PLP1 ini pada saat pelaksanaan observasi dan wawancara secara langsung di sekolah mitra, terdapat beberapa permasalahan yaitu jarak tempat tinggal ke lokasi sekolah mitra yang cukup jauh. Nah, permasalahan selanjutnya yaitu ketidaklengkapan informasi profil sekolah dan informasi lainnya yang tidak dipajang secara langsung di sekolah. Lalu selain itu, keterbatasan observasi yang bersamaan dengan waktu perkuliahan yang membuat mahasiswa itu sulit untuk membagi waktu untuk melakukan observasi dan juga menghadiri perkuliahan di kampus. Nah, kemudian ada waktu observasi pun yang tidak tepat dikarenakan pada saat kita observasi dan wawancara berlangsung, pada siswa ini sedang dilaksanakan ujian tengah semester, yang mana kami dibatasi untuk mengobservasi langsung ke ruangan-ruangan tertentu di sekolahnya. Nah, lalu ada solusi yang dapat saya berikan atau untuk saya atasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi ketika saya melaksanakan observasi dan wawancara yang dilakukan di sekolah mitra. Adalah dengan berangkat lebih awal dan lebih pagi menuju sekolah mitra dengan menggunakan kendaraan pribadi berupa sepeda motor agar lebih cepat sampai ke sekolah observasi atau ke lokasi observasinya, mengunjungi dan bertanya langsung kepada pihak sekolah, kepala sekolah, wakasek bidang kurikulum ataupun wakasek bidang sarana dan prasarana ataupun guru-guru yang bertugas yang lainnya untuk menanyakan berbagai informasi yang kurang didapat dan menanyakan alasannya mengapa informasi profil sekolah ini tidak dipajang secara langsung di sekolah. Nah, saya setelah menanyakan nih kenapa profil ini tidak dipajang, karena sekolah sedang melaksanakan renovasi beberapa ruangan yang mana pajangan profil ini disimpan sementara. Nah, saya juga harus dapat membagi waktu antara perkuliahan dan juga waktu saat observasi di sekolah mitra agar tidak berbentrokan. Sekian presentasi laporan PLP1 sebagai bentuk ujian lisan PLP1 dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.